Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di agak maju waktunya. Ya nggak apa-apa sih seperti apa, penting kita bisa berjalan, kita jalani aja. Sekarang sudah pukul 9. Oke, melanjutkan diskusi kita atau kuliah kita tentang pendidikan Pancasila. Pada pagi ini kita akan membahas tentang filsafat Pancasila. Ya, di minggu kemarin kita membahas tentang ideologi Pancasila sebagai ideologi, juga sebagai dasar negara. Jadi kita kemarin mengulas terkait dengan ide dasar atau yang menjadi pedoman, menjadi prinsip, menjadi sebuah dasar negara kita adalah terkait dengan Pancasila, atau bagaimana titik awal munculnya ide tentang fondasi atau bisa juga visi misi negara kita. Kalau Anda Muslim mungkin bisa dikatakan syahadatnya, ya, syahadatnya. Jadi satu bentuk kesepakatan di warga negara, khususnya di NKRI terkait dengan dasar negara kita. Oke, dari ide itu hari ini kita ulas tentang bagaimana filsafatnya, artinya bagaimana kebenarannya. Jadi ilmu filsafat itu kalau kita pelajari adalah mempelajari terkait dengan kebenaran sebuah ide, kebenaran sebuah gagasan, sebuah apapun untuk dijadikan pedoman dan diyakini dan dilaksanakan dalam sebuah bentuk kehidupan. Kembali lagi, kalau kita mempelajari ilmu filsafat pasti ada konsep atau teori tentang filsafat, tentang ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Jadi kalau kita bicara ontologi berarti tentang material dasarnya dan pokoknya. Kalau kita bicara epistemologi berarti intinya adalah bagaimana kita memahami tentang kebenaran itu, metodenya apa. Kalau aksiologi berarti prakteknya seperti apa. Nah, harapan atau kompetensi yang diharapkan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita bisa memahami atau mendefinisikan sebuah filsafat itu apa, dan filsafat Pancasila itu apa. Tapi memang kalau kita bicara tentang kebenaran, ya pada hakikatnya kebenaran itu hanyalah milik Tuhan. Tetapi sebagai manusia paling tidak mempunyai cara atau metode untuk meyakini bahwa itu juga menjadi sebuah patokan, sebuah pedoman, sehingga itu bisa dilaksanakan dalam sebuah kehidupan. Nah, ini kalau dikaitkan dengan Pancasila, maka bagaimana kita memahami, mengilmui, mengkaji tentang Pancasila itu sendiri. Ya, karena apa? Pancasila ini adalah hasil pemikiran, temuan dari para founder kita, ya, untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara kita, sehingga ini dianggap rumusan yang paling paripurna bagi kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan suatu saat atau apapun yang kemungkinan terjadi bisa juga berubah. Tetapi paling tidak sampai hari ini termasuk Pancasila sebagai dasar yang paripurna lah, paling tidak. Ya. Memang kalau kita bicara kebenaran lagi, bahasa apapun tak akan mampu, ya, mengulas atau menyampaikan, mengutarakan sebuah kebenaran, sebuah fakta itu. Karena apa? Setiap orang pasti punya perspektif, punya sudut pandang, punya cara, punya basic pengetahuan ilmu yang bisa jadi berbeda. Sehingga ketika melihat fakta atau kejadian atau aktualisasi sebuah kegiatan, itu ditafsirkan bahasa begitu orang bisa menerima semua. Ya, sama halnya ketika kemarin kita adik-adik mempelajari ilmu hukum kemarin yang kita bahas bahwa kalau kita definisikan Pancasila hukum itu apa, pasti tidak ada kata-kata, tidak ada sebuah pakar yang bisa mendefinisikan secara komprehensif, secara sempurna.
Ya makanya ada setiap pakar, setiap orang punya sudut pandang masing-masing untuk mendefinisikan tentang makna itu. Nah, di sini tujuan seperti itu. Yang kedua, tujuan menjelaskan Pancasila ini sebagai jati diri bangsa. Ya. Artinya bahwa Pancasila itu juga harus menjadi karakter identitas. Makanya di dalam pendidikan Pancasila itu biasanya ada namanya identitas bangsa Indonesia. Itu ada namanya identitas. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa menganalisis antara sila-sila Pancasila sebagai satu sistem filsafat. Ya. Mungkin adik juga ada mata kuliah filsafat ilmu, mungkin juga ini akan diulas tentang mengulas sebuah kebenaran itu seperti apa. Memang ada sebuah kebenaran itu yang perlu pembuktian, ada yang kita yakini itu sudah benar, ada yang perlu metodologi untuk memahami. Kemudian mahasiswa juga bisa menguraikan secara ontologinya apa, epistemologinya apa, dan dari aksiologi Pancasila seperti apa. Ini tujuannya. Sehingga Pancasila itu bisa dijelaskan sebagai ideologi, arti menguatkan apa yang saya sampaikan kemarin. Kemudian sebagai dasar negara, ini yang menjadi catatan penting bahwa Pancasila ini harapannya sebagai fondasi komitmen awal. Jadi nek wis mulak-mulak para wat kembali lagi kita. Kembali lagi pada komitmen kita. Jadi sampai misalnya pertemanan kok wong limo kok umo kayak akhirnya riang bingung dhewe karepe ya apa aku ki Pak ngono. Kembali lagi pada niat awalmu apa. Kamu kesini itu adalah niat mencari ilmu. Bukan mencari musuh, bukan mencari apapun. Tapi di dalam perjalanannya terjadi hal-hal yang barangkali itu berbeda atau bertentangan, ya itu adalah sebuah dinamika, dialektika dalam sebuah perkumpulan atau pertemanan atau proses apapun pasti akan muncul. Nah, ketika itu terjadi dan kita mengalami deadlock atau istilahnya wis mentok, wis butuh atau mungkin kebingungan sehingga kita muncullah, kalau kita nggak tahan ya emosi rek, kalau nggak tahan ya diam, ada yang lain dan sebagainya. Nah itu, kalau sudah seperti itu kembali lagi lah kepada niat awal Anda, tujuan Anda. Makanya ketika ada urusan aneh ya kembalikan lagi pada aturan hukum yang ada. Nek sampean di musyawarah nggak kena ya, nek ngomong politik ya voting rek. Tapi kalau tak pola pikir, kok gak iso itu ya, kok gak iso dipaksakan terus ya, rasanya. Ya kembalikan lagi kepada tujuan dasarnya. Nek wong serowot-rowot diatur gak kena, kono njaluk ngulon kene njaluk ngetan ya wis balikan. Ini mungkin kehendak Tuhan, meledak kan dibayar aman. Nah, begitu juga ketika kita ngomong bangsa Indonesia. Ketika ngomong perpecahan, disintegrasi, ada konflik kepentingan antara elit politik misalnya, yang hari ini mungkin adik-adik melihat drama politik Indonesia. Ya, orang bisa juga Anda mengatakan, loh, wingi wayah kampanye musuh-musuhan ya, bahkan perang media, perang statement dan sebagainya. Tapi ketika ujung-ujung akhir, loh kok loncang-loncong, nah kayak Muhaimin Iskandar misalnya, waktu kampanye kayak musuhan katean teman-teman saiki wayah wis kalah dadi gelem dadi menteri. Nah ya itulah dunia. Artinya dalam kondisi tertentu kita pasti akan mengalami titik-titik. Nah, kita hanya mengandalkan ego dan semuanya, saya yakin tidak akan selesai soalnya. Ya, saya yakin bahwa kehidupan ini juga tidak, di dunia ini tidak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan dan kelemahan. Sehingga kalau kita bisa menyadari, ya akan bisa berjalan dengan baik. Walaupun itu tidak bisa dihapuskan, Rek. Ya, artinya mungkin memaafkan bisa, tetapi melupakan sulit kan itu.
kayak Rian, saya mencintai mudah tapi melupakan yang sulit. Nah, mencari macan mudah, yang melupakan itu yang sulit pak. Nah ini makanya kan dolek-dolek mengakhiri ya. Oke, jadi itu tujuan dasar kita mempelajari pada hari ini. Nah, sub pokok bahasan pada kajian kita adalah ya seperti tujuan tadi, kita bagaimana pengertian filsafat dan filsafat Pancasila. Pancasila bisa sebagai suatu sistem filsafat dari sisi ontologi Pancasila, epistemologi Pancasila, aksiologi Pancasila. Semua bisa dikaji dengan ilmu filsafat. Ya, tapi nih metodenya filsafat jadi ontologi, epistemologi, aksiologi. Misalnya apa? Anda mencari tunjuk aja barang apapun, bisa dilihat filsafat. Jadi apapun, bisa kamu filsafat apa misalnya? Ekonomi, ya ada filsafat ekonomi. Jadi ontologi ekonomi, epistemologi ekonomi. Apapun bisa dikaji, bisa dicari, dinilai nilai-nilai positif negatifnya pasti akan muncul. Nah, tapi hari ini kita membahas tentang Pancasila, maka yang kita pelajari, kita diskusi di sini adalah terkait dengan Pancasila. Jadi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, sebagai dasar negara seperti apa? Nah, oke. Kalau tadi kita berbicara tentang filsafat, filsafat itu apa? Nah, filsafat mungkin adik-adik sering membaca atau sering mendengar dari bahasa Arab ya, atau filosofi ya, falsafah itu kan bahasa Arab ya. Filosofi bahasa Inggris berasal dari Yunani atau filosofia. Nah, filosofia ini bisa dimaknai dari kata majemuk, philos dan philen, yang artinya kekasih, sahabat, mencintai. Kata sofia ini berarti bijaksana, hikmat, kearifan, pengetahuan. Nah, jadi sofia itu bisa juga diartikan sebagai kearifan, hikmat. Hikmat itu berarti makna atau efek dari itu, kebijaksanaan. Nah, mungkin ada adik di mahasiswa pemerintahan yang sering Anda pahami adalah terkait dengan kata kebijakan. Ada kebijakan, ada kebijaksanaan. Ada bijak, ada kebijakan, ada kebijaksanaan. Nanti akan ada mata kuliah yang bahas tentang. Oke. Lah, dengan demikian maka filosofia secara harfiah bisa diartikan mencintai kebijaksanaan, mencintai hikmat, atau bisa juga mencintai pengetahuan. Kalau diartikan makna cinta itu opposite ways. Ada yang mengatakan bahwa cinta itu adalah kecondongan hati terhadap sesuatu, jatuh cinta. Ada kekuatan, keinginan yang kita jadi ingin tahu, ingin mengkaji, ingin, nah itu. Makanya di sini sampai muncul mencintai kebijaksanaan, berarti kita bagaimana mengulas tentang kebijaksanaan. Kalau kaitkan yang Pancasila, maka bagaimana kita mempelajari itu. Dicinta dalam pengertian luas, dengan kebijaksanaan dalam arti yang bermacam-macam. Istilah filosofos pertama kali ini digunakan oleh Pythagoras. Ketika Pythagoras ditanya, apakah engkau seorang yang bijaksana? Nah, dengan rendah hati Pythagoras menjawab, saya hanyalah filosof, yakni orang yang mencintai pengetahuan. Orang yang mencintai itu kan apa saja akan diingat, apa saja diperhatikan sekali. Dan sebaliknya, makanya saya pernah ditegur sama guru saya, hati-hati dalam hidup itu. Kalau kamu terjebak pada urusan cinta dan benci, wah sororek. Kalau Anda benci, pasti akan mati-matian. Apapun perbuatannya, apapun statementnya, nek hati wis benci, wis nggak ada baiknya. Ya. Begitu juga sebaliknya, kalau Anda cinta, saya dulu pernah bilang, kalau cinta sejelek apapun,
kamu masih bisa melihat positifnya. Wes, dikandani lho, arek iku lho ngene. Tentu buat hasilnya lho ternyata. Nah, gitu. Jadi dengan segala macam cara akan membela, akan mencari data fakta yang bisa menguatkan atau sikap. Pitagoras juga seperti itu. Dia mengatakan ini diulas ketika itu. Ya. Kalau kita bicara tentang sebuah filsafat itu banyak aliran-aliran dari India, dari Yunani, dari Arab. Mereka punya cara. Makanya tadi saya singgung bahwa kebenaran itu ada yang kebenaran yang perlu pembuktian, ada yang tanpa kita uji wis dianggap benar. Misalnya apa, molimo, maling, mencuri. Saya kira tanpa pengujian apapun ya wis awal wis gak setuju bahwa mencuri itu tidak benar. Tapi anak-anak sekarang mencuri itu boleh Pak. Ya, apalagi Naila. Mencuri itu nggak apa-apa sebenarnya Pak. Apa? Mencuri hatinya lah ya apa jadi. Nek mencuri hatinya piye ini. Padahal mencuri sepakat bahwa mencuri itu tidak boleh. Kalau mencuri perhatian gimana Pak? Lah yo sakjane ya gak apa-apa rek, tapi yo sing gak oleh barang kan ya. Tuh, tapi Pitagoras di sini karena ini adalah ilmuwan, filosof, maka dia karena ditanya, ya saya ini mencintai itu pertama ngungkap. Kemudian ada dua pengertian filsafat, ada filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Ada filsafat sebagai ilmu atau bisa juga metode, dan filsafat sebagai pandangan hidup. Kalau kita ngomong Pancasila biasanya digunakan adalah falsafah, istilah Arab yang kita dari ngomong bahasa rek istilah. Sakjane Indonesia itu malah luwe komplit ya, artinya lebih update, lebih pas. Karena apa? Ketika ngomong istilah biasanya digunakan sesuai dengan konteksnya. Ngomong filsafat itu ngomong kajian, ngomong falsafah terus gadik mikir. Berarti sudah melalui proses. Jadi ngomong ketuhanan yang Maha Esa, ya wis harga mati wis. Oh ya. Tak kena dengan mana. Ada juga filsafat itu diartikan dalam arti teoritis. Berarti itu kajian sebuah teori, ya. Terus tadi sebuah statement wong iku nek api insya Allah banyak temannya. Misalnya seperti itu. Yo, dia juga. Itu teorinya. Istanando. Nek kalau bapak saya mengingatkan dulu, le awakmu nek dadi wong aja sampai duwe prasangka buruk pada orang. Semua kamu harus niat. Artinya apa? Dulu istilahnya bukan paribasan kalau bapak saya mengatakan. Pokoknya wong itu pokoknya meripate bening, ya. Mlaku masih peteng mendung terah, ya jelas apa. Tapi nek mlakumu iku mripatmu burak, merah dan sebagainya, maka tidak bisa jelas melihat apa yang kamu. Artinya apa? Kejernihan hati, kejernihan pikiran itu akan menimbulkan perilaku yang baik kepada siapa. Jadi kalau misalnya seperti ini, kalau saya meripat saya baik, benih, artinya itu, kalau ayah saya mengibaratkan itu berpikirnya positif, artinya muncullah sebuah ketulusan. Nek bahasanya orang Islam muncullah sebuah keikhlasan. Nah, segala sesuatu kalau Anda memberi sesuatu dengan tulus ikhlas, iya rasanya. Yes, nanti pakai paketanku aja, Patrick saya. Nek awakmu tulus ikhlas barokah. Gak kentean sampean. Ya kaya-kaya pulsa sampean kalong. Tapi suatu saat ketika sampean waduh, ngapa sih awakmu dihubungi waduh paketanku mripit. Ya tunggu sebentar ya. Kirim pulsa. No. Ada. Kalau tulus ikhlas saya yakin banyak yang ketika orang mau menjahatai Anda,
berpikir ulang gitu lah ya. Nah, ini ada seperti itu. Artinya falsafat yang sampaikan ayah saya pada saya ketika itu, kemana saja kalau matamu bening, temanmu juga banyak, yang nolong kamu juga banyak. Tapi nawang berprasangka buruk, matamu buruk, ngasno popo gak bening gak jelas yo. Akhirnya muncullah efek-efek yang tidak baik. Artinya sampai lari nek wong iku nek jujur. Nek gak duwe ya gak duwe cuma jujur. Gak ada beban kita. Pikiran kita tenang. Gak punya prasangka ya. Sehingga kita berkumpul sama siapapun akan enjoy gitu. Bisa diterima oleh siapapun. Itu kalau filosof nasabah bapak saya sampaikan. Dulu awalnya ya saya juga masih mikir ya apa sih bapak IKB. Ini aku meripat menuju sampai merah. Artinya gimana? Ya sama halnya ketika Anda mabuk itu kan mata merah ya. Nah, itu kan berarti gerakannya, ucapannya juga nggak terkontrol kan? Nah itu harapan seperti itu. Oke, itu sisi lain. Tetapi kita hari ini memanggil Pancasila. Nah, filsafat Pancasila ini mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, perbuatan, kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa dan artinya kalau kita ngomong negara, ya iki rek. Misalnya ketuhanan, kemanusiaan. Yang ngomong kemanusiaan dari sisi budaya, adat, agama, hukum, saya kira meyakini bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab itu sepakat gitu loh ya. Beradab itu seperti apa? Nah, itu kan saya yakin kajian budaya, adat pun sepakat. Adab sopan santun, ya, susila dan sebagainya itu kemarin kan nilainya nggak jauh dari situ. Lah, selanjutnya pengertian dari filsafat Pancasila ini sebagai filsafat yang mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan sebuah ideologi. Artinya rumusan atau Pancasila ini sebagai substansinya apa? Makanya kemarin saya sampaikan Pancasila itu ada 5 sila. Sila pertama esensinya, substansinya adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, kebahagiaan atau kesejahteraan. Itu tujuan urip umum. Nah, itu salah sisi ini sampean potong, iso enggak terjadi? Mungkin bisa, tetapi ya bisa. Anda mungkin bisa sukses dengan cepat karena dibantu oleh orang tua Anda. Mungkin kalau orang tua Anda di perusahaan jadi komisaris misalnya, masa anaknya dadi kuli nih, ya bisa saja itu untuk pembelajaran. Tapi apakah mungkin selamanya? Kalaupun jadi kuli, ya karyawan liyane kok direk. Masa anaknya komisaris jadi karyawan produksi. Jangan-jangan ini mata-mata. Oh, akhirnya akan jauh-jauh. Ya. Nah, filsafat Pancasila ini dapat didefinisikan secara ringkas. Artinya bisa juga direfleksikan secara kritis dan rasional. Pancasila ini sebagai dasar negara, kenyataan berbudaya bangsa kita, juga tujuan dari mendapat pokok-pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Artinya siklus kehidupan. Nek bahasane saiki circle, apa circle itu? Circle. Perputaran kehidupan kita, lingkaran kehidupan kita apa? Misalnya coba Anda analisis, apa sih yang Anda hari ini butuhkan dalam hidup Anda? Yes. Pekerjaankah? Pacarkah? Usahakah? Karir kerjaan singankah? Saya yakin Anda juga punya circle tentang kebutuhan yang Anda hari ini bakal Anda butuhkan. Pak, seusia saya, ya, kalau saya katakanlah masih pimpinan, ya masih labil ya, masih butuh jati diri.
penguatan jadi identitas. Saya perlu dikenal orang, siapa saya sekarang udah besar loh. Nah, paling tidak Anda bertanya pada keluarga Anda, saya sekarang udah besar loh, saya ini mahasiswa loh, pasti. Itu watak dasar manusia. Mungkin orang yang lebih tua dari kalian mengatakan itu hal yang aneh, tetapi di usia kalian itu hal yang wajar gitu. Coba Rian misalnya, dulu waktu SMP dibelikan ayahnya motor apa ya, Yamaha Viz, neng nalpote cek ganti kurang keren rek, ganti nalpote ya dibedel dikei gasbul panter tapi unine bahkan saya itu sepeda motor carane unine horek ya. Mungkin ketika kakak Anda atau orang lebih tua dari Anda melihat perilaku Rian seperti itu, dianggap aneh-aneh, tetapi itu biasa. Tetapi ya apa ya, kenapa ya orang yang lebih tua ketika saya melihat seperti ini risih melihatnya. Oh ini kupeda apa no sih ya, enggak enak ibu gaya ibu. Nah, yang tua biasanya berkomentar seperti itu. Sing Rian jawab ya enteng ae ngono lho. Aku ya masalah. Suatu saat Rian ketika sudah usianya pada tahap perkembangan tertentu melihat adiknya atau tetangga, oh niku lho lha opo sih? Dek sampean pedagang. Pasti itu. Jadi dulu itu ketika ada yang next sport, kamu nanti player itu ya, itu nek awak pas wong blayar wis tenang ae wis santai. Sing ngrungokno risih. Paling tak sal botol, tak sal. Suatu saat Anda juga akan mengalami seperti itu. Adik Anda atau generasi tetangga Anda, awakmu sepeda biasa kono blayar yo, ya lali atau ben yo ngono. Nanti akan seperti itu. Nah, biasanya bisa juga seperti itu. Jadi pada tahap tertentu memang kita mengalami sebuah proses yang barangkali tidak lazim atau tidak sepatutnya. Oke, itu naik contoh rotok. Coba Anda lihat foto Anda ketika Anda TK. Ambek saiki sudah mahasiswa. Nah ya ibu ben yo apa sih? Masa nggak jilbab kok atik ngene-ngene atik. Nek serian gak potongan trasek ngono. Sing disisakan sing depan ngene tok. Akhirnya awakmu ndelok fotomu guyu-guyu dhewe ngono. Iki ben yo apa sih zamane model yo apa sih? Atau mungkin dindekno. Mungkin ada adik sekarang mahasiswa. Foto kalian waktu SMP. Yes. Aku ben kok nggih baju koyo ngono ya. Lucune kan. Mungkin Anda tertawa sendiri, tapi pada waktu zamanmu itu ya itu paling mode sebagainya. Nah, Pancasila harapannya itu sebagai pandangan budaya sesuai dengan perkembangannya. Makanya fungsi dari atau urgensi pentingnya sebuah ideologi Pancasila itu adalah mengukur sejauh mana negara itu bisa budaya. Kemudian bisa juga kata Pancasila dikatakan oleh filosof mengatakan bahwa pada renungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh founding father kita dituangkan dalam sebuah sistem. Ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ruslan Abdul Ghani. Jadi rumusan Pancasila kita itu bisa juga renungan rek. Artinya ada sebuah kebijakan sanaan yang bisa dirasakan baik di masa lampau sampai nek ngomong harus beragama ya jelas ya masih sampai kapanpun kalau bisa dari akhir hayat kita sampai bisa husnul khotimah kan mulai sapa sing bercita-cita tidak pingin nanti husnul khotimah ya. Saiki cek urip kusuk-kusuk barang mati sikile ketabrak terus diamputasi oleh mesin deledek ya akhirnya masuk kematian deh. Atau ya juga desi ya
biasa sergap rajin marung jalan-jalan nang ini padusan rekreasi nang ini mau kecelakaan deh kono meninggal lu innalillahi apa mbak Desi kalau saya biasa arek ngaji lho kene kalau tiba mati ning padusan bo ya apa niku guru sing ulfa ya ngono gara-gara anu kegiatan kejadian marung semaput di mana di hotel meninggal wah ya Allah ulfa kok iya mati di hotel Wijaya ngapa arek ngono wis pikirane wong macam-macam lah iya kan macam-macam ya kok gak mati nih pas waktu sholat ngono ya nek riyan macam kan ya Allah sampe ro riyan iku nah ngono ya sampe ngerti riyan iku masyaallah arek iya wis ngono iku ya tulah masyaallah wingi lho dikabarno seto meninggalnya pada waktu sholat subuh wow Allahu Akbar masyaallah kita nggak tahu, tapi kita berkeinginan bahwa dari awal hingga akhir kita terjaga dan hasilnya, endingnya happy ending. Nah, bahagia atau harus. Ini founding father kita berpikirnya seperti itu. Harapannya ketika bangsa Indonesia mempunyai landasan pandangan hidup, falsafah hidup sesuai dengan konsep Pancasila itu bisa rukun damai. Walaupun ini kampanye musuhan, lolokan, bahkan nyewa preman, nyewa tentara, nyewa polisi, kamu nikah dan sebagainya. Tapi di endingnya adalah kita adalah saudara. Ya sudah. Nah, biasanya pengalaman saya menjadi mahasiswa fisik ilmu pemerintahan, ikut nek konvensi, rapat itu mau musuhan. Bahkan rapat LPG sampai lempar-lemparan gelas barang. Kamu gimana terus tanggung jawab gak cocok saya dulu itu kalau debat sama teman-teman itu yang bicara bukan mulutnya sepatu ini dicopot ayo terus nosan iki ngecap pipimu iki kok ada ya seperti itu ayo lanjutkan jadi kita berdebat tentang sebuah ide dan itu kapasitas seorang kan macam-macam lah aku ini biasa sepatu ini dicopot ayo terus no tak tau apa kan tetapi setelah itu keluar dari kelas ya sudah kita menjadi teman, tidak ada masalah ya ngopi bareng, makan bareng. Tapi ketika berdebat berdiskusi ya kayak kucing ketemu kiri mulai ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah terkait dengan filsafat Pancasila ini harapannya bisa memberikan pengetahuan, pengertian ilmiah tentang hakikat dari Pancasila. Ya mungkin karena kebersihan hati, kejernihan dari founding father kita, sehingga berpikirnya nggak neko-neko. Jadi yang menjadi putusan, yang menjadi rumusan Pancasila itu dibuat dengan sederhananya, tanpa ada tendensi kepentingan dulu. Makanya di dalam Pancasila ada meletakkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Nah, sampai di situ. Sehingga kita bicara hakikatnya banyak seperti apa? Wong kunek tulus apa yang dia ya wis kapate manene ikhlas. Kapate ngarepno pengharapan, enggak ada sesuatu hal walaupun itu pasti akan bisa terjadi. Bahasa Jawa udang di dalam di balik batu lah ya. Ada kepentingan yang oke. Kemudian dari sini Pancasila sebagai suatu sistem filsafat ini membahas tentang bagaimana sistem filsafat ini dilakukan secara deduktif maupun induktif. Jadi ketika kita memahami sebuah sistem bisa juga dijabarkan melalui sistem yang deduktif maupun induktif. Maksudnya di sini adalah hakikat Pancasila itu menganalisa menyusun secara sistematis menjadi keutuhan pandangan hidup yang komprehensif. Artinya kalau dari bahasa
atau metodologi bahasa kalau deduktif itu berarti dari luar, dari umum ke khusus, dari khusus ke umum, dari hal sesuatu yang kecil menjadi sesuatu yang besar. Jadi jangan dikira individu-individu rasa nasionalisme dari kalian itu tidak mempengaruhi negara ini. Kalau Anda berpikir Anda kecil, yo memang Anda kecil, Anda sendiri, tetapi Anda sebagai warga negara, makhluk sosial, berpengaruh ya. Makanya nek kampanye itu kan satu suara apa itu? Memperhitungkan atau mempertaruhkan nasib bangsa, nasib pemimpin, nasib suatu daerah. Oke. Cara induktif ini mengamati gejala-gejala sosial masyarakat, merefleksikan, menarik, dan yang hakiki gejala-gejala itu. Kalau induktif berarti dari hal yang khusus. Kenapa sih orang itu harus beragama? Kenapa sih orang itu harus beradab? Kenapa orang harus rukun bersatu? Nek rukun, Pak, awak dhewe gak sore dhewe kan ngono ya. Dari yang sering saya sampaikan. Kemudian Pancasila terdiri atas 5 sila. Ini hakikatnya dalam merupakan sistem filsafat. Yang dimaksudkan sistem di sini adalah suatu kesatuan, bagian yang paling berhubungan, saling bekerja sama untuk tujuan tertentu secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh. Jadi sistem itu sekumpulan ya, yang saling bekerja sama. Artinya di sini kalau kita ngomong Pancasila, berarti sila 1 itu menjiwai. Artinya sila merupakan ini suatu kesatuan yang organis, tidak bisa dipisah-pisahkan. Adanya sampai juga adanya saya. Ya. Nek kalau mahasiswa ini mau sampean usah aku ngarani dosen. Nah, kalau gendeng ngomong gini jen ya. Kayak zoom-zooman ngono ya. Ya saya ini gak gendeng Pak ngomong mbak IT. Tapi coba begitu juga kalian. Kalau dosen ini teman-teman lo begini, ya Pak. Masalah sampean zoom loh. Oke, tuh. Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat ini mempunyai ciri khas yang berbeda dengan sistem filsafat yang lainnya, seperti materialisme, idealisme, rasionalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Artinya bahwa ini saya sampaikan bahwa Pancasila ini rumusannya, istilahnya, bahasanya bisa diadopsi dari berbagai macam ideologi. Makanya tadi mengatakan ada kalau ngomong filsafat umum ya filsafat. Ngomong Pancasila biasanya falsafah. Pada falsafah itu adalah istilah agama. Jadi kalau dilihat dari sini maka rumusan ini ramuan cara resep itu wis dadi. Jadi cara obat itu wis masakan atau apa wis dadi makanan gitu loh. Wis kayak sambel gitu loh, wis. Nil, kok ngerti sambelan Nil. Kenapa harus ada bawang merahnya? Kenapa harus ada terasinya? Kenapa harus ada cabenya? Kenapa harus dikasih gula? Nek jenenge sambel itu hakikatnya adalah pedes misalnya. Kenapa nek sampean pedes gak mangan lombok tok, gak cabe tok? Nah, pasti ada maksud dan sehingga itu menjadi sebuah resep, misalnya sambal opo, sambal geprek, atau sambal pecel misalnya. Itu kan punya kekhasan. Kenapa harus ada terasinya? Kenapa harus ada garamnya? Itu punya fungsi tujuan masing-masing sehingga itu menjadi sebuah sambal yang bisa dinikmati dan tidak berbahaya dan bermanfaat bagi misalnya ngomong sambal itu ya pedes Pak wis lha kok mau nyeklusi lombok ae po. Ayo terus men nyeklusi lombok mesti sampe lak mules mencret barang ya. Nah, bagaimana caranya kita makan sambal tapi efek di perut tidak menjadi masalah? Gak kembung, gak mules. Nah, itu makanya dikasih bawang merah,
kasih bawang putih. Itu bukan tanpa maksud. Sapa rek sing ngarang sambel biyen? Nih. Nah, kok iso kok dicampur-campur ngono iki lho, lha opo ngono lho. Nah, mestinya kan ada penemuan. Ternyata setelah kita kaji, ketika sambal itu ada bawang merahnya, itu tidak pengaruh di lambung. Nah, garamnya itu mengurangi rasa, netralisir dari kandungan-kandungan lain dari unsur cabai. Kenapa dikasih gula? Yo, gurih pak. Wah, bagaimana kalau hidup itu tanpa gula? Nah, jadi iki contoh resep sambal aja wis nek gelem difilsafat dikaji jelimet rek wis wake rek. Umane Pancasila. Lah rumusan atau material Pancasila itu dari berbagai pemikiran ya, materialis. Yo kabeh wong ya butuh material rek. Ya, makanya dibutuhkan musyawarah, keadilan, ekonomi dan sebagainya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini artinya bagaimana memenuhi orang itu menjadi sejahtera. Dari sisi sarananya, dari finansialnya, dari ilmunya dan sebagainya. Oke, kembali lagi. Itu ya, jadi bisa dipahami ya. Jadi Pancasila ini sudah menjadi resep, sudah menjadi sebuah rumusan, sehingga ini bisa kita terapkan, bisa kita nikmati sampai hari ini. Kalau tadi saya contohkan sambal, yo, ini sambal terasi, itu maksudnya. Ya, oke. Kemudian ciri-ciri sistem filsafat Pancasila itu sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat utuh, dan dari kata lain apabila tidak bulat dan tidak utuh, sila dengan sila yang lainnya terpisah, maka itu bukan Pancasila. Jadi sambel itu nek misalnya sampai nyambel gatik cabe itu iso kena tak diarani sambel. Wis arane apa sambel apa sing gatik lomba iku? Yo duduk sambel iku jenenge. Apa? Ayo. Ayo. Yang namanya sambel bahan dasarnya adalah perkara itu tingkatnya berapa. Lah, itu baru mekanisme atau sistemnya dibangun. Begitu juga ngomong Pancasila, ketika Pancasila ini lepas atau berkurang atau hilang misalnya, persatuannya dihilangkan, ya gak di Pancasila, ya tadi apa? Makanya di sini susunan Pancasila dengan sistem yang bulat utuh ini digambarkan sebagai berikut. Misalnya sila 1 itu meliputi, mendasari, menjiwai sila 2, 3, 4. Sila kedua ini terkait dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu dijiwai. Maksud apa? Dijiwai apa maksudnya? Nah, dijiwai. Berarti dasar pemikirannya itu didasari punya ketuhanan. Orang beragama itu kan tidak kacau. Berarti harus jasa beradil, artinya harus saling menghormati dan sebagainya. Perintah Tuhan dan sebagainya. Ini dijiwai. Kemudian mendasari dan menjiwai sila 3, 4, 5. Artinya sila 2 itu dijiwai, sila 1 mendasari juga menjiwai sila berikutnya. Nek wis beradab ya, kemanusiaan, rasa kemanusiaan itu ada, maka ikatan kebatinan, ikatan nasionalisme itu akan rasa memiliki. Kemudian sila ketiga, begitu juga. Ini kalau sila 3 ini diliputi dan didasari dan dijiwai sila 1 dan 2 dan mendasari jiwa, menjiwai sila 4, 5. Jadi sila ketiga itu didasari oleh sila pertama, perintah Tuhan, perintah agama misalnya. Didasari, dijiwai apa? Prakteknya, podo manungsoni kaulani Gusti, umat manusia. Nah, harus apa? Harus nah,
persatuan ini juga dilanjutkan sila keempat ini diliputi didasari dijiwai 1, 2, 3 mendasar jiwa sila kelima. Jadi nek wis 1, 2, 3, 5 iki berjalan, tujuan akhirnya adalah suatu kebahagiaan, kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Artinya bagi mereka yang sepakat dengan Pancasila atau yang sepakat dengan Oke, sampai di sini bisa dipahami? Ada yang tanyakan? Bisa dipahami? Yes? Itu bisa loh masa menit tak pertanyaan gampang Pak. Berikan contoh. Nah, ya apa ning mulek komen. Nah, aku gak contohnya begini, berikan analisis tentang itu. Nah, pertanyaan itu kan harus ada pertanyaan yang MBKM, ada yang OB. Ini ya apa sampe? Kuliah kurikulum KKN ini pertanyaan ini, MBKM ini, dan OB. Nah, OB harus ada output. Misalnya dari sila 3 diliputi didasari dijiwai sila 1, 2. Berikan contoh dan wujudnya apa? Ini Pak di desa saya di TV, itu apa? Karena ngomong. Nah, dari pernyataan-pernyataan di atas tadi atau dari preposisi, nek bahasa logika misalkan preposisi ya. Jadi nek A tambah B tadi C dikurangi I tadi A itu. Nah, ini akhirnya menjadi disebutkan bahwa sila Pancasila itu pertama intinya adalah Tuhan, manusia, satu, rakyat, gotong royong, adil dan wis iku rek kata kuncinya. Nek wingkes maneh ya wingkes masih kon agama tujuannya kebahagiaan, masih kon kemanusiaan kon bersatu tujuannya yo kebahagiaan. Mosok bersatu untuk kita runtuh ngono. Kayak ini tak contohno. Wah ya, mosok riyen nek adik bersatu ame Naila wah. Bersatu kita teguh, bercerai kita diwalik nanti. Bersatu kita runtuh, nah, bercerai kita. Yo kang itu artinya oke. Lah, membahas Pancasila sebagai filsafat ini berarti kita mengungkapkan sebuah konsep-konsep kebenaran dari Pancasila yang bukan saja ditunjukkan pada bangsa Indonesia, melainkan juga pada umumnya manusia di seluruh dunia. Artinya apa? Negara lain seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, tangga sebelah ya, Papua Nugini dan sebagainya, ya mereka tidak menggunakan Pancasila, tapi mereka bisa membandingkan bagaimana situasi masyarakat di negara itu dengan di Indonesia. Bayangkan seperti Cina misalnya dengan Indonesia. Coba Lin Jinping ya, kan Jinping ya, nanti presiden Indonesia iso goblok dadak yo. Lah Indonesia wong macam-macam ya, sukune macam-macam, agamane macam-macam. Wong yo ono sing keras, ono sing anu, lah ya apa? Tetapi karena apa? Dia tidak menerapkan Pancasila. Kalau Pancasila diterapkan, ya toleransi dan sebagainya. Sehingga dalam kajian filsafat ini memunculkan wawasan filsafat meliputi aspek-aspek penyelidikan atau istilah ontologi, epistemologi, aksiologi. Nah, ketiga bidang tersebut ini dianggap mencakup kesemestaan. Wis kompeten. Kon urip lho tujuanmu ki apa sih? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Ya apa niku? Itu kan artinya yo sore yo sini kira kata yo pemane kan wong Kanjeng Nabi nang sahabate dulure kok sahabat kok ahli ibadah rek dadi dhewe iku penting nek Gusti Allah ibadah to sing ngerti salat tok di salat iku sampe dengkule gosong malah durung mek Kanjeng Nabi
kok niku lho lha opo mulai-mulai kelon nek bojomu tang anakmu wong sekolah tanya mbok gawe kan ngono. Ibadah ada waktunya, ada jenisnya, kapan kita harus itu. Makanya ibadah itu ya juga ada ritmenya. Nek zikir mungkin gak ada ritmenya rek. Ya, kalau kita zikir itu ibadah yang khusus ya, awas itu masih sampai di kelas, di pasar, di masjid, di WC, di diskotik boleh. Nih jadi awakmu masih kok klub itu ya ilingo Gusti Allah. Kamu di dalam WC misalnya boleh Anda, tidak batal. Tapi nek sampean di dalam WC nek nyekel Quran deres, lo yang batal nih, tidak sopan etis. Tapi kalau ibadah syirik seperti itu dimanapun, dalam kondisi suci maupun batal boleh. Ada syarat-syaratnya. Nah, itu. Oleh karena itu berikut kita membahas tentang landasan ontologi Pancasila itu apa, epistemologi Pancasila itu apa, aksiologi itu Pancasila itu apa. Karena kajian filsafat. Ini biar artinya bahwa Pancasila itu bukan hanya sekedar statement, bukan sekedar sebuah pikiran, tetapi bisa diteliti, bisa dikaji, bisa dievaluasi keberadaannya. Jadi nek ngomong ontologi menurut Aristoteles bahwa ilmu yang menjadi sebuah hakikat atau suatu tentang ada keberadaan atau eksistensi yang diartikan sama metafisika. Sampeyan ngomong agama itu kan abstrak kan ya. Jadi orang beriman itu kan abstrak, tapi bisa memunculkan efek gitu loh. Jadi nek misalnya atine rodok buruk, imane rodok turun ya wajahnya surem, gak cerah. Bagi kelompok tertentu bisa melihat kondisi seseorang, ilmu psikologi gitu ya, ilmu kebatinan bisa juga. Walaupun kulitnya hitam tapi auranya bisa kelihatan, nurnya itu bisa. Wis padha mek sampean ati sampean nek sumpek ngono lho piye ta? Atau ada masalah pakai budak kuliah mang ibu cemes ae ngono. Sing gara-gara sepatune gak tumbah, pemene gak wingi gak distriko ae. Ada budal ati pikirannya malah saya juga. Nah, ontologi di sini itu kita berbicara tentang keberadaan itu. Jadi nek ngomong ontologi Pancasila berarti apa esensinya di dalam kehidupan kita gitu. Artinya kita ini butuh agama, kita ini manusia, kita ini butuh sesama, kita juga perlu saling tolong menolong untuk mencapai sebuah bukti ini apa? Lupa aku sepatu yang tak gawe gitu ya, buku aku sih gawe. Iki lo beli itu nang pasar legi siji berarti ono pedagangnya ya, loro ono penjagane. Ketika ono sales sing marung nang omah nang pabrik ono sing gawe, ono sing desain, sampai bahan sepatu dari apa. Akhirnya ending-endingnya adalah Tuhan. Sopo sing nyiptakno karet sesuai, sopo sing nyiptakno itu. Nah, itu berarti esensinya ada. Kemudian masalah ontologi ini apakah hakikatnya suatu, apakah realitas yang tampak ini suatu realistis bisa diwujudkan, yaitu benda, apakah suatu rahasia di balik realitas itu sebagaimana tampak pada makhluk hidup dan sebagainya. Itu umumnya ngono rek nek ngomong ontologi, ada sebab akibat. Jadi nek ngomong segala sesuatu itu harus ada yang ciptakan. Lah terus apa rek sing nyiptakno langit misalnya? Terus langit itu kira-kira cagake nggo ndi? Lho kenapa kau lapo yen ngomong cagak? Coba saiki ada papan kalau cagak bisa berdiri ndak? Ndak bisa. Lah kok langit iso? Lho ya apa ngene. Nah, bidang ontologi ini biasanya menyelidiki tentang makna yang ada atau eksistensi dari keberadaan itu. Nah, manusia, benda, alam,
semesta atau metafisik. Ini adalah sebuah kajian PR kita bersama. Makanya dalam kajian agama kita nggak perlu menganalisis Tuhan, ya. Mempelajari filsafat Allah kaol ya oleh ya, cuma kan gak nutuk itu. Kajilah, filsafatlah apa yang diciptakan. Ya. Pikiran apa sing diciptakno, aja mikir sing nyiptakno. Wis ya repot ta. Ya apa nek wis ngomong filsafat iki. Jadi pikiran sing diciptakno, aja pikir sapa sing. Nek awakmu ngono terus ya rame kon. Misale awakmu budal mah disangoni mbek ibumu, srek. Iki lho sangone, Nduk. Sangone 50.000. Bu, ini uang dari mana tadi, Bu? Jadi kasih ayahmu, Nduk. Ayah dari mana, Bu? Ya kerja, Bu. Kerja apa? Ya ketua apuk sesuai aku. Misalnya, ayah kerja apa sih, Bu? Ya di pasar, Nduk. Jualan apa, Bu? Kok tau harus ngono ya? Paham ya? Oke, secara ontologi penyelidikan Pancasila ini sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar-dasar dari sila itu. Di tingkatan pemikiran itu kan ada yang masih material, ada hakikat. Jadi intinya apa? Coro apa yang kamu ucapkan, apa yang ada dalam pikiran Anda, apa yang ada dalam hati Anda bisa juga berbeda. Makanya ada yang kalau kita dalam proses berpikir pikir pakai pertimbangan nih, karena apa? Dipengaruhi oleh panca indera kita. Bisa juga dipengaruhi oleh yang lain. Makanya awakmu nek nikah, nek wis ndelok terus chemistry oke, cinta oke, putus lah lehermu. Ingat waktu yang di pondok di awakmu nek misalnya mau nikah ngelamar terus, setelah itu potong lehermu, yang bicara adalah hatimu. Nek awakmu kon mikir utekmu, iki ayu iko yo, iku anake pejabat yo, iki ngene, kamari gak ketemu kon lagi le. Wis bismillah misalnya kalau klik ya wis bismillah. Ini mungkin takdirku, gawe ngopo leher modal. Hatimu lah yang bicara. Itu aman kok. Nah, kamu kok paksakan rasional ini. Bisa ibu mau ceritanya, lah iya le, deh. Arek iki dole omah iki lho lulus SMA wis mlebu nang pabrik. Terus anak Yuti kok mberi nama saiki ngulang melo ibuke walaupun mek kuliah. Terus lah sebulan nih Bu, iku langsung daftar PNI, tadi polisi saya itu alhamdulillah. Padahal itu sama kita kau ngomong ya apa Bu kita sampai ngono. Mbok nilai itu tak was-was ngontong-ngontong ngene ya, tapi tak langsung koyo jeragan. Ngeliti anakku kae burung dadi apa-apa wis koyo jeragan apa. Budal metu nglunga ngopi, ngomah turu ngono kok jeragan. Terek, sama kok pinter boleh jawab. Artinya juga tidak menjatuhkan dirinya, juga tidak menjelekkan yang lain. Kok lagi kan. Jadi kalau di sini ngomong Pancasila, maka Pancasila itu dari 5 sila. Setiap sila bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologi, satu dasar pemikiran, kebutuhan. Sama nggak bisa lepas tuh kok dosen juga nggak bisa lepas dari mahasiswa, dosen nggak lepas dari rektorat, dari ibu Anda, dan semua. Anda bisa berdiri di sini itu bukan ikhtiar sampean rek. Sampean bisa nyantai duduk di sini bukan usaha sampean toh. Artinya banyak orang-orang sekitar kita yang bisa kita bisa berdiri di sini. Sampai orang filosof, orang yang sukses itu nggak mungkin berdiri diri. Saya yakin orang sukses pasti minimal ada 4 perempuan di sebelahnya. Tuh, ya apa nih?
Edanan. Saya bisa berdiri sini ya mungkin karena ada 4 perempuan yang di sekitar saya. Kalau itu tidak ada, wis pengkor aku rek. Satu mungkin bisa jadi ibu saya. Mungkin bisa ada sahabat saya. Ada anak-anak perempuan saya yang mendoakan. Ibu saya mungkin kuasa Tuhan yang nyata, yang mengontrol, gede Pak. Istri saya mungkin motivasi saya. Dia juga anak saya sebagai harapan kita semua. Doa mereka, maafin doa anak perempuan rek. Coba ini di Tenono, ya, ngawam anak perempuan. Doanya anak perempuan kepada ayahnya, koyok rudal. Makin sampeyan misalnya, nangah bapak sampeyan. Biasanya kalau anak perempuan kan dekat sama ayahnya. Nek lanang ya dekat sama ibunya, itu biasa. Itu umumnya rek, tapi kadang ya dekat kabeh. Tetapi kecondongan hati biasanya kalau anak perempuan dekat sama ayah. Karena apa? Dia adalah pacar pertamanya. Nah, kan? Jadi ayahmu itu pacar pertamamu rek. Orang laki-laki pertama yang bisa kamu kenal, bisa kamu sentuh. Sehingga ketika anak perempuan misalnya abahmu, ayahmu, ya, jadi ingin hati memenuhi apa saja, andai kata ya ambilkan matahari, ya ini bisa dijogok no kon rek. Kon tuh mana kon tambah dipisui, so kon mono, nang buk mono. Harus ini hatinya ya ingin apa saja yang nanti. Ya, ini contoh kok belum. Dasar ontologi Pancasila hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak, monopluralis atau monodualis. Itu karena menyebut sebagai antropologis. Subjek pendukung pokok dari silsilah adalah manusia. Jadi ini ngomong ilmu sosial, sampean ini kan rumpun ilmunya ilmu sosial kan ya. Jadi sampean itu bedanya dengan yang lain itu karena sampean ini kajian di sini. Jurusan sampean itu adalah ilmu pemerintahan, bukan pemerintahan. Nek pemerintahan meni sampe dadi pejabat, tapi kalau ilmu pemerintahan iso dadi sebarkali. Nah, sains kan, sains. Makanya mata kuliah kita, penelitian kita, program-programnya magang-magang itu gak sama dengan magang-magang prodi-prodi yang lain. Kayak ilmu komunikasi itu beda ya. Karena dia adalah terapan. Nek sampean kaji, maka magangnya praktek. Nek sampean enggak, andai sampean magangnya adalah riset mengamati. Ya apa ya kerjanya wong pemerintahan di desa itu apa sih jadi keluh kesahnya, bagaimana tugas fungsinya, itu adalah kajian namanya. Sehingga yang dilaporkan adalah hambatan, tantangan, dinamika polri, sehingga apa desa itu sukses itu ya dulu. Tapi nek magang kerja, pekerjaannya kepala desa itu seperti ini Pak, menurut undang-undang, aturan peraturannya seperti ini sudah. Saya di sana disuruh ini sudah. Tapi saya enggak menganalisis, meneliti. Meneliti itu menghasilkan sebuah penelitian, sebuah referensi, sebuah pemikiran yang nantinya bisa diterapkan pada orang lain. Akhirnya kan dalam penelitian itu ada tujuan dan manfaat. Itu dasarnya. Kemudian berikutnya terkait dengan hal-hal tersebut sudah jelaskan berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang beradab dan sebagainya. Nah, itu adalah hakikatnya manusia. Menungso urip yo wis iku rek kate kok opo maneh. Kon katene insyaallah besok tinggal di angkasa Pak, di planet lain ngono ya apa. Saya tak gembul robot. Ya saiki mungkin bisa terjadi. Hari ini masyarakat manusia tidak lepas dengan teknologi. Jadi yang dulunya dikerjakan manusia sekarang teknologi. Mungkin karena sekarang masa era revolusi industri bisa juga bersinergi, berkolaborasi dengan teknologi. Jadi yang dulu di manusia bisa dengan teknologi. Tapi tidak selamanya, tidak sama dengan manusia, tidak sefleksibel dengan manusia. Tuh. Ya. Kemudian hubungan kesesuaian antara negara dan landasan sila-sila Pancasila adalah berupa hubungan sebab akibat.
negara itu pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, adil itu adalah pangkal hubungan. Ini coba, negara itu adalah pendukung hubungan. Negara itu wadah, ya. Ini ngomong arti negara atau organisasi itu kan wadah, tempat menyatukan, tempat untuk orang berinteraksi dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan tujuan dalam hidup manusia. Makanya di sini dijelaskan bahwa negara itu adalah pendukung hubungan, sedangkan Tuhan, manusia, satu, rakyat, adil itu pokoknya adalah manusia. Karena Allah manusia. Nah, landasan sila-sila Pancasila atau Tuhan, manusia, satu, rakyat, adil, ini adalah sebagai sebab, dan negara adalah akibat. Gara-gara orang menungso, nah, gara-gara Nabi Adam turun ke bumi, malah ono aturan. Coba biar nurut ke swarga, wis kan aturan ya. Urip suwenak tok wis pokoke ya. Wis cara biyen niku gak sida gak di bojo saya gak mungkin wis gak sekolah gak apa wis pokok urip iku gak ono lesu, gak ono awan, gak ono bengi urip enak tok ngono wis pokoke. Jarene ngono. Yang kita yakini, kita imani seperti itu. Tapi garis Tuhan menyatakan lain, kita diturun ke bumi, maka kita harus ikhtiar karena kita sebagai manusia. Oke. Nah, selanjutnya kita membahas, wis paham ontologi ini. Ini anu terus ke epistemologi. Hah? Untuk lain tadi, ketika keberadaannya, artinya apa sih kudu kuliah misalnya? Kenapa Anda harus kuliah? Titik. Coba. Loh, karena kebutuhan Pak. Loh, cek mana Pak aku cek cilik Pak, mosok lulus SMA malah ora rapi Pak. Elek-elek dedek, kuliah elek-elek dedek ya teko ya gak, ya dirungokno ya gak. Itu kan berarti keberadaan, kebutuhan, kepentingan, hajat, gejolak. Sehingga itu materialnya itu bahan dasar. Jadi ontologi itu cara kasaran itu ya materialnya loh bahan kajiannya. Nek ngomong penelitian itu ya sumber datanya, sumber data. Nah, kenapa harus ada Pancasila? Ya karena ono menungsane rek. Ono negara ada menungsane macam-macam ya apa diatur ya apa iki. Itu material itu ontologi. Jadi ketika Anda melihat masalah, ini akar masalah apa? Lah persiara itu gak nyopo mbek aku, kok sini sampai aku ya. Ini secara ontologi apa? Anda melihat dari sikap Anda. Paling ono celanaku sing jelek, apa sikapku atau tak cek WA, apa aku ini WA salah ya bahasanya. Apa mungkin kemarin ada sesuatu yang saya tidak, nah itu berarti ontologi gitu. Nah epistemologi ini apa? Nek cara umum ya. Jadi kalau ada kejadian misalnya, kenapa ya Mbak Ulfah lo suwi ini sebelah aku? Nah berarti kamu mencoba mencari informasi, kamu mendekati Mbak Ulfah, mohon maaf ya barangkali ada yang salah. Itu adalah kok dhuwur maneh wis tak jarno Mbak Ulfa mungkin kondisinya lagi bad mood. Apa bad mood Pak? Lagi mood jelek ya. Lah apa kok bad mood? Ini lagi Pak. Kan macam-macam. Berarti berarti ontologinya itu. Ya apa? Berarti saya harus seperti apa? Itu metodologinya. Anda mendekatinya, Anda menemaninya. Ayo Mbak. Atau mungkin Anda punya sesuatu yang Anda bisa kasih